Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Anti di mata pelajaran biologi. Nah, anak-anakku, apakah kalian tahu bahwa setiap makhluk hidup, baik yang berukuran kecil atau mikroskopis maupun yang berukuran besar atau makroskopis, jika diamati, tubuhnya itu tersusun atas bagian-bagian kecil. Nah, bagian-bagian kecil inilah yang disebut sebagai sel. Dan inilah yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Apa sih itu sel? Yuk kita bahas. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang merupakan penyusun daripada makhluk hidup. Nah, sel ini juga disebut sebagai unit hereditas karena berfungsi untuk meneruskan sifat dari satu keturunan ke keturunan berikutnya. Nah, sel itu sendiri ditemukan oleh siapa? Ternyata sel itu ditemukan pertama kali oleh ilmuwan dari Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Dia mengamati sel yang sudah mati dan dia mendapatkan ada beberapa ruangan-ruangan dan mengamatinya menggunakan mikroskop sederhana. Nah, disinilah pertama kali muncul istilah selula, yaitu berarti kamar kecil. Nah, selanjutnya penelitian ini dikembangkan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian dia menggunakan sel yang hidup, yaitu menggunakan sel Spirogyra dan sel bakteri. Nah, mengamatinya juga dia menggunakan mikroskop. Kemudian penelitian ini dikembangkan oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan lagi, di mana ilmuwan-ilmuwan itu berlomba-lomba untuk menemukan mengenai sel itu sendiri. Salah satunya adalah Schleiden dan Schwann yang menemukan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sel itu sendiri memiliki tipe-tipe. Ada yang memiliki sel satu yang disebut sebagai uniseluler, ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler, dan berdasarkan ada tidaknya membran pembungkus oleh materi genetiknya itu dibedakan atas dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Jika makhluk hidupnya materi genetiknya tidak dibungkus oleh suatu membran atau membran inti, itu masuk dalam kategori prokariotik. Sebagai contoh adalah bakteri. Kemudian, jika dia makhluk hidupnya di mana materi genetiknya tersusun oleh suatu membran, itu masuk dalam kategori eukariotik. Sebagai contoh adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ternyata sel itu sendiri memiliki ukuran yang bervariasi, yaitu berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer. Nah, sel hewan itu sendiri berdiameter sekitar 20 mikrometer, sedangkan sel tumbuhan itu berdiameter sekitar 40 mikrometer. Nah, sel itu juga punya penyusun, disebut sebagai penyusunnya adalah kimiawi sel. Nah, komponen kimiawi sel itu sendiri terdiri atas karbohidrat, kemudian lipid, protein, dan asam lemak. Karbohidrat sendiri merupakan bahan bakar untuk energi dan merupakan bahan penyusun daripada struktur sel dan berfungsi juga sebagai sumber energi daripada sel. Kemudian yang kedua adalah lipid. Lipid merupakan komponen struktural daripada membran sel dan berfungsi sebagai tempat cadangan bahan makanannya. Kemudian disusun juga oleh asam nukleat. Nah, asam nukleat ini adalah tempat penyimpanan sifat individu yang dapat diwariskan. Sehingga seperti tadi dijelaskan bahwa sel juga itu merupakan unit hereditas. Nah, ternyata di sel itu terdiri atas penyusun-penyusun disebut sebagai organel sel yang mempunyai fungsi tertentu, sama seperti kita pada makhluk hidup. Jika kita bernapas menggunakan paru-paru, ternyata di sel itu dia bernapas menggunakan mitokondria. Kemudian jika di tubuh kita diatur oleh yang namanya otak, ternyata di dalam sel itu ada juga organel sel yang berfungsi untuk mengatur, dan
ini sangat penting fungsinya di dalam sel, yaitu nukleus atau inti sel, di mana nukleus itu sendiri mengatur jalannya atau prosesnya metabolisme sel dan juga pengendali daripada sintesis protein. Kemudian terdapat suatu organel yang berbentuk seperti labirin. Nah, di sini dia dua macam. Jika dia dilekati oleh ribosom itu sebagai tempat penghasil protein, dan ada juga yang tidak dilekati oleh ribosom. Biasa disebut sebagai retikulum endoplasma halus, dan di sini berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Nah, di dalam sel ternyata juga ada pintu untuk keluar masuknya dan sebagai pelindung. Itu adalah membran sel. Nah, selain itu, membran sel ini juga berfungsi sebagai reseptor atau alat komunikasi antar sel itu sendiri. Nah, ternyata di sel tumbuhan dan sel hewan itu memiliki perbedaan organel. Yang paling mendasar yang perbedaannya itu pada sel hewan, dia memiliki yang namanya sentriol yang terdapat di dalam sentrosom yang berfungsi pada proses pembelahan sel dan juga memiliki lisosom. Sedangkan di sel tumbuhan sendiri, dia memiliki organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan seperti dinding sel, kemudian vakuola, kemudian plastida yang di dalamnya terdapat kloroplas. Nah, mengapa sel tumbuhan atau tubuh tumbuhan itu dia sifatnya kaku berdiri tegak? Kenapa? Karena ternyata selnya tersusun atas dinding sel. Sedangkan sel hewan itu kita bisa lebih elastis, kemudian kita bisa melakukan tarian, kemudian bisa kita mulai jamrol. Itu kenapa bisa elastis? Ternyata dinding sel hewan itu dia tidak memiliki yang namanya dinding sel. Nah, di dalam sel ini terdapat suatu mekanisme yang untuk menghantarkan zat yang masuk ataupun yang keluar ataupun melakukan komunikasi antar sel. Nah, proses ini disebut sebagai mekanisme transport yang dilakukan oleh membran sel. Mekanisme transport itu sendiri ada dua, yaitu mekanisme transport pasif dan mekanisme transport aktif. Nah, salah satunya mekanisme transport pasif itu adalah proses difusi. Nah, jika kita masuk ke dalam ruangan memakai parfum, tiba-tiba ruangan itu langsung tercium. Itu kenapa? Karena partikel daripada yang ada di parfum itu bergerak ke udara. Inilah disebut sebagai proses difusi. Dan aku yang perempuan mungkin pernah disuruh merendam kalau pada saat kita mau buat sayur sup, kemudian kentangnya dibuka, itu direndam di air, dan nantinya beberapa saat ternyata kentangnya ukurannya dia sudah membesar. Kenapa? Karena air yang di luar tadi itu ternyata dia bergerak masuk ke dalam kentang tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai osmosis, di mana difusi adalah bergeraknya partikel ion gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis itu sendiri adalah bergeraknya molekul air dari molekul pelarut yang berkonsentrasi rendah ke molekul pelarut yang berkonsentrasi tinggi. Nah, mekanisme yang kedua adalah mekanisme transport aktif. Mekanisme transport aktif itu sendiri itu ada satu, pompa ion. Nah, ini biasa terjadi adalah pompa ion kalium dan natrium. Nah, biasanya kalau pada tubuh hewan terjadi kelebihan kalium dan natrium, itu dilakukan pompa kalium dan natrium keluar daripada sel. Kemudian yang kedua adalah kotransport. Kotransport ini merupakan transport aktif dari zat-zat tertentu. Contoh adalah pompa hidrogen. Nah, ini bisa kita lihat pada tumbuhan, hasil fotosintesis berupa sukrosa itu akan melewati proses yang namanya kotransport agar dapat didistribusikan ke pembuluh-pembuluh tubuhnya. Kemudian proses yang ketiga yang masuk dalam mekanisme transport aktif adalah eksositosis dan endositosis. Eksositosis yaitu adalah proses untuk mengeluarkan zat dari dalam sel.
Nah, sebagai contohnya ini dilakukan oleh pankreas yang mengeluarkan insulin ke darah. Kemudian endositosis adalah proses memasukkan yang jika dimasukkan itu adalah benda padat, itu disebut sebagai fagositosis. Nah, kalau kita biasa di istilah kalau kita lagi makan itu kan benda padat yang kita masukkan, nah itu adalah fagositosis. Kemudian yang jika dimasukkan adalah cairan seperti kita proses untuk minum, itu disebut sebagai pinositosis. Nah, baiklah anakku, itulah penjelasan ibu mengenai sel, sejarah penemuan sel, kemudian organel-organel sel, serta yang terakhir adalah mekanisme transport. Silakan untuk lebih jelasnya anak-anakku mempelajari handbook serta modul yang ibu telah bagi. Terima kasih.